Ijazah doa sepertiga malam. Wassalatu lidaf'il bala, dan salawat untuk menolak bala. Jadi ijazahnya kita dapatkan dari guru kita Abu Ya Habib Ahmad bin Husin As-Segaf, memulai dengan halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubaraka fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah atau mazideh, dibaca imalah, wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi dhana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Sambungannya masuk doa sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Diperintahkan sunnah. Wa minal laili, dan minnya litaba'id, sebagian dari malam. Fatahajjad bihi, agar kita itu tahajud. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita doa sepertiga malam. Jangan sampai tidak dibaca doa ini. Karena doa ini kita meyakini Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad dan umat-umatnya mendapatkan keutamaan-keutamaan, terlebih lagi sepertiga malam. Karena Rasulullah bersabda, yunadi fis sama, malaikat di atas langit menyeru, hal min taib, adakah kalian yang ingin meminta taubat? Hal min sa'il, adakah kalian yang ingin meminta? Sa'il, permintaan. Maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terlebih lagi doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa dan isinya ini sekaligus fadilat, keutamaan bagi yang membaca doa thuluthul lail atau dibaca setelah sholat sunnah subuh. Halaman 3. Halaman 3. Apa yang dipinta? Pertama, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika. Ya Allah, inni sesungguhnya hamba as'aluka meminta kepada engkau rahmatan. Ini penting. Rahmatan artinya sayang Allah. Kalau Allah sayang, bah luar biasa. Namanya juga sayang. Gak mungkin Allah menyiksa. Makanya yang lebih dahulu dipinta Rasulullah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika.
Iya kata Allah, aku terima. Masya Allah. Tahdi biha qalbi. Ya Allah, berilah petunjuk yang datang dari Engkau. Wah, ini mahal nih. Kita aja dapat petunjuk dari Google Map, lumayan bisa membantu. Ini yang beri petunjuk langsung Allah. Allah. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Doanya seperti ini. Tengah malam lagi membaca doanya. Langsung Nabi yang mengajarkan, ini yang dipinta, ini yang dipinta. Pertama tadi rahmat itu penting. Yang penting Allah sayang. Biar bandel seperti apa, tapi Allah sayang. Nah, yang kedua, yang lebih penting berikutnya, yaitu tahdi biha qalbi. Beri petunjuk ya Allah. Biha, nah rahmat tadi. Allah memberi petunjuk karena sayang. Jadi biha itu rahmat, sayang Allah. Qalbi di hati kita. Kalau sudah dapat petunjuk dari Allah di hatinya, nah ini bagi yang sudah sering membaca doa ini di waktu malam, wah ini hatinya tahdi biha qalbi. Hatinya itu langsung diberi Allah petunjuk. Jadi kalau ada masalah, kesusahan, kesulitan, nah apalagi tengah malam, sekalian baca doa ini. Nah, jadi membacanya itu ditekankan, diulang 7 kali misalnya. Allahumma tahdi biha qalbi, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, sambil menghayati, ya Allah, hamba meminta kepada Engkau rahmah, sayang Engkau ya Allah, min indika tahdi biha qalbi, beri petunjuk hati hamba ya Allah. Urusannya susah ya Allah, ini gimana ya Allah. Nah, jadi boleh diulang-ulang. Khusyuk-khusyuk kepada Allah. Wa tajma'u biha syamli, dan mengumpulkan biha dengan sebab kasih sayang Allah. Syamli, berantakan dariku. Syamli artinya yang berantakan dariku. Jadi yang berserakan tadi, wa tajma'u, kumpulkan ya Allah. Keluarga ada perkelahian, wa tajma'u biha syamli, ya Allah, jangan Engkau jadikan kami ini bermusuh-musuhan, jadikan kami ini kumpul rukun. Jadi semua ada polemik-polemik. Nah, ini yang penting sejahtera. Tajma'u, berkumpul, biha syamli, dengan sebab sayang Allah apa-apa yang berantakan dariku. Atau syamli, serahkan kepada Allah, yang berserakan tadi. Wa talummu biha sya'si, dan ya Allah, perbaiki apa yang kusut dariku. Kusut di rumah tangga, kusut di masyarakat, kusut di dalam berbisnis, kusut urusan pokoknya semuanya ya Allah. Wa talummu biha sya'si, perbaiki ya Allah. Dilihat ya kada nyaman. Perjalanan kita ini Allah yang menata, bukan kita. Kadang kita nang hendak menata, harus ke ini nah, harus ke ini nah. Nah, itu nang mula kusut. Jadi serahkan lawan Allah. Wa talummu biha sya'si.
Ya Allah, perbaiki apa yang kusut dariku. Wa taruddu biha ulfati. Ya Allah, kembalikan kesenangan ulun. Nang asalnya jualan sepi, kemarin itu laku ya Allah. Nah, jadi ini ada penglaris juga. Bah, Rasulullah ini lengkap untuk umatnya. Jadi tidak perlu mengarang doa kita. Cukup doa Rasulullah sudah komplit doanya. Jadi tengah malam, Pak Dek, cukup ini Pak Dek. Karena lengkap sudah. Wa taruddu biha ulfati. Kembalikan kesenanganku ya Allah. Wa tuslihu biha dini. Dan ya Allah, perbaikilah agama saya. Perbaikilah agama hamba ya Allah. Sambil berikhtiar. Ini sama kita meminta kepada Allah. Perut kita lapar, meminta kenyang kepada Allah, tetapi kita malas. Nyuci beras, malas. Ya, macam-macam. Tapi doanya minta kenyang. Nah, artinya doa nanti sesuaikan. Sesuaikan. Nah, di sini meminta kepada Allah, wa tuslihu biha dini. Perbaikilah agama saya ya Allah. Nah, ada pengajian, hadir. Ini yang penting supaya bagus agama kita. Wa tahfazu biha ghaibi. Ya Allah, peliharakan ya Allah dari sifat-sifat ghaibi yang gaib. Artinya yang kita tidak tahu tadi, maksudnya jangan sampai ya Allah hamba ini mengerja hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya jangan sampai kena ghaibi, hamba ini menjaga ya Allah. Kan kita ini kan bangun tidur, berwudu, mandi, bersih-bersih, sholat sunat wudu. Nah, kemudian ada waktu lagi sholat sunat fajar, sholat sunat subuh. Nah, kalau sempat doa ini, kalau nggak sempat baca dulu, lapor dulu kepada Allah. Karena wa tahfazu biha ghaibi, peliharakan dengan sayang Engkau ya Allah ghaibi dari sifat-sifat ghaibi yang buruk. Karena kita tidak mau ya Allah hamba bekerja mengerjakan yang Engkau murkai. Nah, dari malam ini ya Allah, dari subuh ini ya Allah, Engkau peliharakan hamba dari sifat-sifat yang buruk. Yang penting hamba serahkan kepada Engkau. Yang namanya bergaul siangnya Pak Dek, ada yang kerja di kantor, ya, jualan di pasar, ya, yang namanya bergaul. Di rumah tetap bergaul juga sama anak sama istri, namanya bergaul. Kemudian yang namanya lidah tak bertulang. Padahal yang penting kita sudah minta jagakan kepada Allah. Wa tahfazu biha ghaibi. Ya Allah, hamba tidak tahu ya Allah. Yang penting hamba minta jagakan kepada Engkau, peliharakan hamba dari sifat-sifat buruk. Sudah siap-siap anak sekolah, cucu, Mbah, jalo duit Mbah, ente aja Mbah. Pak, tapi sudah lapor sama Allah. Wa tahfazu biha ghaibi. Astagfirullah. Ingat. Padahal ada aja duitnya. Nah, itu insya Allah dimaafi oleh Allah lah. Yang penting kita serahkan dulu kepada Allah, kita menjaga. Yang nyata Engkau jagakan dulu ya Allah. Nah, ini pentingnya doa dari Rasulullah. Wa tarfa'u biha syahidi. Ya Allah, Engkau yang mengangkat dengan rahmat tadi, syahidi dengan amal-amal kebaikanku.
Jadi kalau amal baik ya Allah, engkau saksinya. Saksikan ya Allah amal-amal kebaikan. Kalau amal-amal buruk tadi, nah ulun ya Allah sudah meminta lawan pian. Maka ulun minta jagakan lawan pian. Nah jadi insya Allah, misal bukan menghalalkan pekerjaan maksiat kada. Ayo ja berkat doa ini nah. Asal lapor ulun Allah Ta'ala, ya Allah maka ulun sudah minta jagakan. Tegawi juga ulun nah, ulun tuh semenda ya Allah. Ya Allah Ta'ala ku ampuni. Ku paham aja manusia ini. Asal cepat-cepat kembali. Apa itu cepat-cepat kembali? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَالَّذِينَ dan orang-orang yang إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً apabila fa'alu mereka sudah mengerjakan PL madhi. Fa'ala fa'alu sudah terkerjakan. Apa yang dikerjakannya? Fahishatan. Oh, ini perbuatan keji. Zina, bukan menghalalkan zina. Misalkan dia berzina karena wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Perbuatan keji termasuk zina. Oh ini dosa besar nih. Nah, tetapi Allah di dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'anu fahishatan, dan orang-orang yang telah mengerjakan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau zalim terhadap dirinya sendiri. Berbuat maksiat kepada Allah itu zalim sudah. Nah, di sini Allah memaklumi. Bukan memerintahkanlah yang haram tetap haram. Tapi bagi yang sudah terkerjakan, makanya ada taubatan nasuha, jangan diulang lagi. Ini syarat kalau mau diampuni Allah. Nah, bagi yang fa'alu sudah terkerjakan, udah. Nah, ini Allah memberi saran kepada orang-orang yang sudah terkerjakan maksiat-maksiat. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Nah, mereka ini orang yang dapat rahmat Allah. Ingat Allah. Astaghfirullah. Ya Allah. Nah, ini zakarullah. Fastaghfaru lidzunubihim. Nah, lalu cepat ucapkan minta ampun atas dosa-dosa kalian. Nah, untung ayatnya tadi ayat fastaghfaru lidzunubihim. Istighfar ini minta ampun lah, minta ampun. Kalau taubat dah. Tapi Allah paham, karena kita ini diletakkan Allah nafsu dan akal. Sedangkan malaikat tidak diberi Allah nafsu. Malaikat karena tidak diberi Allah nafsu, dengan entengnya, ya Allah, manusia ini dia mengerjakan ini. Bahasa Banjarnya jangan kayak itu ikam ya Tuhan. Ikam mentang-mentang nafsu pang kadeda. Oh kada Tuhan nih. Manusia nih. Nah jangan ya Tuhan. Coba kami. Nah kayak ini ya Tuhan. Kenapa gerang? Kami tadi. Ini kisah Harut wa Marut. Bahmun kami ya Allah jadi manusia.
Ayo ya Tuhan, kemana tahu. Nah itu tuh. Nah jadi wajar. Jadi ketika terhadap orang yang berbuat maksiat, jangan direndahkan. Jangan direndahkan. Sebab umur dia masih ada. Dan ketika dia meninggal dunia pun kita tidak tahu apakah dia diampuni Allah. Nah, atau dia menyembunyikan amal baik, disembunyikannya sehingga di akhirat ternyata dia menutupi kebaikannya dengan sengaja. Misalnya minum-minuman, ternyata bukan minum-minuman tapi air putih aja menutupi kebaikan. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, jadi di sini kita yang penting lapor dulu kepada Allah, wa tahfazu biha ghaibi, peliharakan ya Allah. Termasuk batin hamba dari sifat-sifat yang buruk. Wa tarfa'u biha syahidi, ketika amalan baik maka engkau, maksud tarfa'u itu diangkat, diterima. Bila amalan buruk ya Allah, nah itulah kesalahan hamba ya Allah. Tetap kita mengakui kesalahan kita. Nah, wa tuzakki biha amali, dan ya Allah sucikan dengan rahmat Allah. Semuanya dengan rahmat Allah. Makanya Rasulullah ini paham. Rasulullah mengapa diangkat jadi Rasul? Karena sayang Allah. Rasulullah bisa mengerjakan sholat karena sayang Allah. Bukti Allah sayang, makanya disolatkan, diwudukan. Nah ini kita nih kalau bisa, kita ini diwudukan Allah. Ketika sholat, disolatkan Allah. Ketika mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditakbirkan Allah. Mulut Allahu Akbar, ditolongi Allah. Nah ini semuanya itu dengan rahmat. Nah, wa tuzakki biha amali, bersihkan amalku ya Allah. Artinya kita sudah paham ini rahmat Allah. Ketika kita beramal udah bismillah aja. Model kayak berkendaraan. Mun sudah kerancakan, dah jalannya dah kada perlu lagi kita memperhatikan ini misalnya begigi 1, gigi 2, gigi 3. Ini jalan sorangan. Tapi bagi pemula, nah ini mau mengatakan gigi dulu. Wah ini, oh gigi 2 nah. Naik ke gigi 3 pulang. Nah, tapi kalau sudah jalan, nah yang penting tahu ilmunya, dah bismillah jalan ya. Jika istilah sepeda motor itu ketika jalan, ya kunci kontak setelah kita on, nah start, nah dah ketika hidup dah bismillah aja. Bismillah aja. Nah, yang penting kita tetap meminta kepada Allah karena paham semuanya itu rahmat Allah. Nah, oleh karena itu tetap kita minta kepada Allah, wa tuzakki biha amali, ya Allah sucikan, engkau mensucikan dengan rahmat engkau ini ya Allah, maka bersihkanlah amal-amalku. Wa tubayyidu bihi wajhi, dan putihkan dengan rahmat engkau pula ya Allah wajhi, putihkan wajah hamba. Wa tulhimuni biha rusydi, dan beri ilham ya Allah dengan rahmat engkau ya Allah, rusydi, petunjuk kepadaku. Nah ini penting. Nah kemudian watul himuni biha rusydi. Jadi kalaunya sudah sholat sunat membaca doa thuluthul lail, maka jangan ragu-ragu lagi. Ini insya Allah sesuatu yang masalah kesusahan atau dia secara akal dia tidak sanggup memikirkannya. Nah, maka nanti dengan sendirinya itu Allah nanti yang beri paham. Allah nanti yang beri paham. Nah, misalnya ilmu apapun, tukang kah?
kada kawadahnya makali. Tapi berkat membaca doa yang datang dari Rasulullah, watul himuni biharusdi, dengan sendirinya nanti Allah yang langsung memberitahu kepada dia. Timbul, oh kayak ini, oh dapat sudah kayak ini sekalinya. Padahalnya kada ada betakon ka lain. Padahal yang lain kada diumadahkan. Timbul dapat sorongan. Nah itulah berkat dari doa Rasulullah, watul himuni biha rusydi wa ta'simuni biha min kulli su, dan ya Allah jagakan hamba dari kejahatan-kejahatan. Nah ini kita kada tahu. Dirampok orang kah? Dibegal orang kah? Orang salah bunuh lah, salah cucuk lah, nya orang bawasi. Salah panglihat lah, atau kita digepak orang lah, diranjah trak lah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu pinta dulu kepada Allah, wa ta'simuni biha min kulli su. Ya Allah jagakan ulun dari kejahatan-kejahatan. Ngeri pang kejahatan nih. Ya Allah. Nah, jadi minta kepada Allah, minta jagakan. Nah, kemudian Allahumma inni as'aluka imanan daima, halaman 4. Ada riwayat lah, Allahumma a'tini, langsung imanan shadiqa. Adalah nomor 4 di bawah. Nomor 4 di bawah nang Allahumma a'tini imanan shadiqa wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Adalah. Nah, jadi riwayat itu di sini ada nang kada betulis. Nah, di sini kita cantumkan Allahumma inni as'aluka imanan daima. Jadi dari Abu Habib Ahmad sanad kita dan sanad dari Abah Guru Sokumpul di Imdad itu sama. Jadi misalnya, jadi yang mana pian baca? Nah, nang nyata-nyata aja, nang ada sanadnya lah dari Abah Guru Sokumpul, dari Abu Habib Ahmad. Nah, Allahumma inni as'aluka imanan daima yubashiru qalbi. Ini pas sudah kada betinggalan, nya denang betinggal. Langsung Allahumma a'tini imanan shadiqa. Nah, untuk isi kandungan doa sekaligus manfaat doa ini, insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sambungannya halaman 4. Allahumma inni as'aluka imanan daima. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, panjang umur, sehat badan, luas rezeki nang halal, berkah dunia wal akhirah. Kemudian di akhir umur diberi Allah husnul khatimah indal maut fi amnin wa afiyah, dan dikumpulkan Allah di dalam surga. Sebagaimana kita terkumpul di dunia di majelis-majelis ilmu, insyaallah karena di akhirat dikumpulkan Allah juga kita di dalam surganya beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita barataan dan keluarga yang kita sayangi terkumpul barataan, dimasukkan Allah ke dalam surga bighairi hisab ala tilkan niyat ya rabbal arbab bisirrin nabi wa alin nabi bisirri suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا صل ولوالدي آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب
ربي وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد